me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih dengan saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan Kak Nisa nih sebagai narasumber kita hari ini. Dan tadi sebelum jeda iklan, Tribuners juga udah pada kepo nih, sebenarnya siapa sih sosok Kak Nisa ini kan? Mungkin Kak bisa diceritain gak nih Kak, sebenarnya background Kakak, latar belakang diri Kakak sendiri itu seperti apa sih Kak? Mungkin dari pendidikannya dulu pendidikan gitu. ya. Jadi bingung nih. Kalau Nisa pribadi, alhamdulillah baru nyelesain SH kemarin. Makasih buat dukungan dan semuanya lah dari teman-teman semua. Nisa kalau ditanya latar belakangnya ya sama aja. Pendidikannya tetap masuk di Nisa dulu Misbawari alumni. Terus MTS-nya MTS 1. Sekolahnya di MAN 1. Jadi kayak ya sama aja lah kayak teman-teman Tribuners mungkin. Emang asli sini. Iya bener. Cuma latar belakangnya Nisa sering ikut organisasi nih Kak. Jadi udah kayak belatung organisasi nih. Tik mana-mana. Bisa loncatin gitu. Oke. Nah, salah satu yang mendorong Nisa buat kampung literasi ini dulu waktu tahun 2013-2014 Nisa masih SMA kelas 1 baru masuk lah. Nisa pernah menjabat sebagai Duta Pendidikan Anak Pontianak. Oke. Nah, dari Duta Pendidikan inilah salah satu prokerjanya itu memang kita pergi ke suatu tempat, kita bangun kayak taman bacaan gitu deh. Tapi di tempat Nisa belum nih. Jadi mimpi Nisa itu pengen deh ntar Di tempat sendiri gitu. punya taman bacaan sendiri, perpustakaan sendiri gitu kan, biar adik-adik bisa baca di tempat Nisa gitu. Nah, kesampaian alhamdulillah. Jadi mimpi dulu nih tahun 2013. Nah, kesampaiannya itu tahun 2017. Oke. Nah, itu awal mula. Terus juga Nisa aktif di ini. Biasa Nisa mewakili Kalimantan Barat MTQ. Oke. MTQ. Terus juga kayak ajang-ajang duta. Nah, kayak gitu kita sering ikut. Ya tadi. Nah, relate nih dengan pertanyaan setelah ini nih. Nah, Nisa juga pernah nih tercatat dan terpilih sebagai duta anti narkoba. Dan iya, bener kan? Anti narkoba lain lagi. Oh, beda Nisa lagi. HIV/AIDS. Oh, HIV/AIDS. Berarti salah nih di sini nih. Sorry Nisa. Kita ralat lagi nih. Nisa pernah tercatat sebagai duta HIV/AIDS dan juga sebagai hafizah. Bener? Insya Allah. Oh, oke. Dan juga pastinya udah pernah mengikuti ajang MTQ. Nah, bisa diceritain nggak sih prosesnya itu seperti apa? Ini menarik sekali nih Tribuners. Sebelumnya sih gini sih, biasanya dari mana dulu nih? Duta apa? Yang duluan nih, duta atau MTQ ya. dulu? MTQ aja deh, karena Oke. dari kecil ini. Jadi Nisa itu dari Nisa kecil, mama itu sering ngikutin ini Kak. Kayak acara di TV dulu kita ada namanya KTV ya. Iya dulu. TV, KTV gitu kan. Ada acara namanya Si Kecil Mutiara Hati. Nah, ya itu Nisa tuh. Nisa setiap buka puasa ngisi di TV kayak kultum-kultum, tausiah gitu. Nah, jadi awal mulanya itu karena dasarnya itu suka bertausiah. Dari Nisa kecil ngisi acara itu, terus berangkat ke Jakarta lomba dai-daian di Cilik. Nah, menang. Nah, makin pede tuh, makin ada suka deh menang kayak gitu. Terus pulang ikut lagi lomba-lomba yang berbau tausiah sampailah Nisa di tahun 2015-16 tuh Nisa pertama kali ikut MTQ. Nah, tapi memang Nisa nggak ada basic ini pesantren itu nggak ada. Jadi memang Nisa ya anak sekolahan biasa, pulang ke rumah ya udah sendiri-sendiri aja, nggak ada dilatih kayak pesantren gitu. Emang dasarnya suka aja. Bener. Dan sampai di situlah baru bisa MTQ nasional di Lombok kemarin. Oh, oke. Itu di haji juga dari MTQ. Oke, tahun berapa tuh? 2016-17 gitu. Oke, itu MTQ nasional kemarin. Ah, selamat nih Nisa. Masih suka kalau ngebahas itu ya, karena beda banget nuansanya. Kalau duta sendiri itu Nisa pribadi baru terjun nih dunia modeling. Duta itu banyak modelingnya juga ya. Tahun 2018-19 Nisa terjun ke duta. Nah, itu pengalaman pertama. Alhamdulillah Allah mudahkan. Pertama nyoba langsung jadi gitu. Oke. Padahal sempat minder juga kan, banyak teman-teman dari agensi, dari modeling, tapi memang
di setiap ada kemauan pasti ada jalan kayak gitu. Ternyata Allah mudahkan, bisa lah. Oke. Dan yang memotivasi Nisa nih untuk melakukan semua itu karena kan tidak mudah dengan Tribuners pastinya seorang anak kecil gitu. Akhirnya bisa terjun untuk menjadi hafizah, itu kan tidaklah mudah pastinya. Dan ketika dewasa, wah pengen juga nih jadi duta gitu. Itu motivasi dari mana tuh? Banyak orang yang bilang kalau kita ini miniatur dari kedua orang tua kita. Kalau mau lihat siapa Nisa, lihat dari orang tuanya. Benar. Jadi memang motivasi terbesar mau apa-apa. Oke. Kalau nggak diarahin dengan mau apa-apa, ya sama kaum rebahan juga ini. Gitu. Bener. Jadi emang mama papa yang support, mama papa yang kayak lebih memperjelas lah, mau kamu apa, minat bakatnya di mana, kayak gitu. Jadi Oke. setiap pagi itu di keluarga Nisa ya, kita tea time-nya ada terus. Saling membicarakan hari ini kamu mau ngapain, terus Oke. besok kamu mau ngapain. Jadi memang edukasi terbaik awal mulai itu emang dari keluarga. Oke, jadi ini Tribuners bagi kalian yang ingin memiliki anak gitu ya, beneran Kak. Nah, jangan sampai kalian melewatkan masa-masa tumbuh kembang anak. Karena pada saat-saat itulah anak itu bisa kalian bentuk gitu. Benar. Dan bisa membawa kalian nanti ke arah yang lebih baik ya pastinya kan Kak. Karena anak itu adalah bibit mungkin. Iya. Tapi kita jangan juga menyamakan anak itu sebagai barang, karena Iya, juga nggak bener. boleh gitu Masing-masing beda. kan. Nah, jadi mungkin dari awal itu juga bisa dibentuk nih. Siapa tahu nanti ke depannya Amin. bisa kayak Nisa. Bener kan? Amin. Jadi seorang hafizah, bisa menjadi duta juga. Karena itu tuh suatu apa ya, pencapaian yang kompleks juga ya Nisa. Insya Allah. Oke. Amin. Nah, untuk lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya, kita akan menyajikan klip-klip video tentang Kampung Literasi Selamat nih. Jadi bagi kalian Tribuners yang kepo seperti apa sih Kampung Literasi Selamat, nah saksikan dulu video satu ini.
Tribuners, gimana setelah menyaksikan video dari Kanisa tadi, situasi dan gambaran mengenai Kampung Literasi Selamat, dan juga mungkin Kanisa bisa nih dideskripsikan juga nih Kak tadi. Kan Rizky udah juga melihat nih, Tribuners juga udah ngelihat. Ternyata ramai sekali ya masyarakat yang bergabung di Kampung Literasi Selamat ini Kak. Mungkin juga bisa diceritain Kak, tadi video itu diambil kapan gitu? Nah, jadi kebetulan video itu diambil awal 2020 dia berarti. Oh, oke. Masih baru sih sebenarnya. Masih ya. baru. Dan saya Nisa bilang masih ada yang baru gitu. Oh, oke. Saking aktifnya itu. Jadi memang itu diambil di akhir tahun sampai awal tahun kemarin. Kalau untuk kegiatan pelatihan kemarin baru selesai, jadi belum kita dokumentasikan dengan baik. Tapi nanti kalau misalkan Tribuners penasaran kayak kegiatan kita itu gimana, bisa follow IG-nya aja sih. Di @kalise_sv. Oke, tadi yang ditayangkan itu kegiatan di awal 2020. Iya, di Dan awal. Nisa juga udah menyampaikan kalau ada lagi nih kegiatan Iya, ada. yang menyambung kegiatan tadi. Makanya Iya. Rizky bertanya gitu kan. Nah, bisa disampaikan juga nggak sih kegiatan apa sih yang Jadi, sudah berlangsung gitu? ya. Jadi kita baru-baru ini kita mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill dan ekonomi kreatif masyarakat, terutama ibu rumah tangga ya. Di situ kita melatih kemarin sebanyak 120 peserta dengan 6 pelatihan. Jadi ada pelatihan pokok telok, hantaran pengantin, terus juga ada musik marawis, pengiring pengantin itu biasa. Ada juga kita pelatihan dari limbah koran dan plastik. Kan banyak nih limbah nih. Gitu. Terus ada juga kita pelatihan sabun dan kue tradisional. Nah, jadi totalnya ada 120 peserta, tapi nggak kita kumpulin. Kita bagi sesuai protokol lah ya. Hari ini berapa orang, terus pelatihan apa, seperti itu. Jadi kurang lebih makan waktu hampir sebulan. 120 orang peserta itu dari mana? Jadi yang kita prioritaskan memang masyarakat di lingkungan Kalise dulu nih, karena kita emang pengen tahun ini skillnya meningkat nih. Jadi tahun depan bisa adalah orang-orang berkunjung yang mereka bisa menghasilkan sesuatu. Bisa bawa oleh-oleh lah gitu dari gitu. Kalise tadi. Jadi tapi terlepas dari itu, kita juga ngasih kesempatan kepada perwakilan dari setiap kecamatan di Pontianak ini. Jadi ada beberapa kuota yang misalkan dari Pontianak Timur mau ikut, Utara pengen ikut, gitu kayak gitu dia. Tadi juga di video Rizky ada ngeliat ada bunga gitu. Iya. Nah, itu bunga yang dibuat oleh warga. Iya, oleh warga. Di sekitar Kalise tadi. Nah, nantinya bunga itu tuh diapain tuh Nisa? Mungkin dipajang atau dijual atau diapain sih? Jadi salah satunya juga mungkin yang ditampakin yang kita lihat dari di video itu adalah pokok telok ya. Bener. Nah, itu kan salah satu hal yang pasti orang bakal beli nih, hantaran pengantin. Bener. Selagi umat manusia masih ada, nggak bakal mati bisnis itu. Bener, pokok telok ya. bakal Tiap minggu gitu, tiap minggu pasti ada. Selalu ada aja pernikahan gitu kan. Nah, jadi itu kita bakal masukin di galeri Kalise kita, hasil-hasil kerajinan dari ibu-ibu masyarakat setempat. Nanti udah jadi display nih kan, terus ada orang yang pengen beli nih, mereka bisa pengen display yang ini kayak gitu. Terus kita infokan ke ibu-ibu kita dapat orderan nih yang foto ini kayak gitu. Jadi rumah produksi juga lah ya. Bener. Gitu. Tapi melibatkan orang banyak ya nih. Iya. Banyak sekali. Ada 120 peserta dan mungkin lebih ya. Iya. Lebih. Saya jadi baru sekarang nih. Iya ya. Ya tadi Kak Nisa juga udah menyampaikan kalau Kampung Literasi Selamat ini menaungi 1 RW 5 RT. 1 RW 5 RT. Dan itu Kak Nisa sebagai foundernya. Wah, dahsyat sekali nih Tribuners. Bayangin 1 RW 5 RT itu bisa diurus sama Kak Nisa nih. Dan Kak mau lompat lagi nih. Dari video tadi ini ada pertanyaan. Menurut Kak Nisa, PR besar dalam pendidikan di Kalbar itu seperti apa sih Kak untuk saat ini? Tantangan terbesar kita ya. Yeah. Nisa udah banyak research, makanya Nisa sebagai duta pendidikan anak Bener. waktu itu merasa kayak ada beban moral deh megang gelar ini, duta pendidikan anak gitu kan, dengan tantangan yang kita hadapi sekarang. Jadi pendidikan di Kalbar ini kalau dibandingkan dengan provinsi lain kita belum unggul. Kenapa? Kita bahkan dari minat baca aja kita belum masuk ke dalam 15 teratas dari provinsi yang ada di Indonesia.
Maka dari itu dengan adanya kampung literasi ini mungkin salah satu jalan keluarnya. Oke. Jadi harapan Nisa untuk menjawab tantangan yang ada, Bener. kita imbangi juga dengan solusi. Karena Iya. kalau kita mikirin terus nih, Iya, tapi ada nggak solusinya, akan ya terpecahkan. gitu. Salah satunya adalah dengan kampung literasi ini. Karena kampung literasi ini sebenarnya masyarakat manapun bisa mengadopsinya, asal mau tadi. Bener. Nah, itulah salah satu solusi menjawab dari PR-PR pendidikan kita saat ini. Bagaimana minat baca anak-anak kita, adik-adik kita yang masih rendah, atau juga bahkan kakek nenek kita yang buta aksara. Nah, itu kan harus kita pikirkan. Makanya salah satunya itu dengan kampung literasi. Oke. Dan sekarang Kak melihat perkembangannya mungkin dari awal pembentukan kampung literasi ini hingga sekarang seperti apa sih Kak perbedaan yang sudah terjadi gitu pada lingkungan sekitar Kak Nisa, mungkin kepada anak-anaknya gitu. Jadi yang jelas kalau di lingkungan Nisa nih banyak banget yang berubah ya Mbak. Apalagi Nisa kan kecil di situ, gitu kan. Jadi tahu deh gimana seluk-beluknya. Awal mula itu pegiatnya itu mama papa sendiri. Tadi yang Nisa ceritain kalau kita itu punya PKBM, pusat kegiatan belajar mengajar tadi kan. Itu hal pertama saat mama papa ngebangun itu, yang pertama adalah memberantas buta aksara. Bener. Jadi jangan sampai kita namanya kampung literasi nih, ternyata masih ada yang nggak bisa baca Di kampung di situ. itu ternyata bener. Jadi kita tuntaskan itu angka buta aksara, kita bantu program pemerintah untuk menuntaskan angka buta aksara itu. Terus juga jangan sampai ada yang putus sekolah. Nah, jadi kita data nih, ada nggak masyarakat kita yang putus sekolah, kayak gitu. Jadi memang kita jadikan kampung ini, makanya Kalise, Kampung Literasi Selamat Smart Village, kampung cerdas. Kampung gitu. cerdas. Nah, jadi jangan sampai ada yang pendidikannya terhambat di situ. Bener. Kalaupun misalkan ada, misalnya nggak bisa sekolah nih karena biaya, kita ada ini program paket ABC, kayak gitu. Jadi kita usahakan jangan sampai ada masyarakat di daerah situ yang tidak merasakan, tidak mengenyam bangku pendidikan. Tapi kenyataannya gitu, ketika di lapangan mungkin kemarin gitu ada nggak sih? Oh, kemarin banyak banget. Apalagi waktu Nisa kecil-kecil ya, itu walaupun dia di kota, tapi di situ anak-anak kecilnya masih suka ngelem. Terus juga sering ada gembong narkoba di situ. Itu dulu. Bener. Sekarang nggak ada. Malahan orang tuanya di situ dengan rumah tahfiznya, masjidnya. Jadi persepsi yang dulu-dulu yang negatif-negatif itu udah hilang, terhapus dari benak orang-orang sekitar, ganti dengan yang positifnya. Malahan kalau orang pengen ini anakku nih masuk PAUD nih, kemana lah ya, itu di Gang Selamat ya gitu. Pengen ini nih TPA, itu di Gang Selamat. Nah, padahal dulu kan gak gitu orang bener. Ada nggak sih ini Kanisa orang gitu yang berkunjung ke Kampung Literasi Selamat ini dan ternyata tertarik nih, aku pengen buat di gang aku kayak gini gitu, ada nggak sih? Nisa sering mendengar, tapi ibu-ibu. Iya, jadi makanya semoga dengan siaran kita kali ini ya Kak ya, bisa membuka inilah apa ya, minat yang kaum mudanya kayak gitu. Karena banyak yang ngomong gitu ke Nisa, tapi rata-rata ya itu tadi sudah lanjut usia, kayak ibu bapak kita yang aturannya sekarang udah santai-santai di rumah. Sekarang kan zamannya yang muda yang berkarya. Jadi kalau anak muda Nisa belum mungkin pernah nemu ya, cuman berhadapan langsung itu belum kayak gitu. Dan lebih banyaknya lebih ke ibu-ibu tadi, bapak-bapak gitu. Itu mungkin lebih minatnya ke selfie mungkin ya, karena tadi kan sepanjang jalan banyak sekali mural gitu kan Kak. Dan mungkin ya tertarik nih ketika lewat di Sungai Jawi, ngeliat ke sebelah kiri kan, misalnya dari arah Kota Baru gitu, kok ada mural gitu, akhirnya berhenti dan akhirnya selfie. Itu mungkin satu di antara daya tariknya. Tapi Mbak ada juga sih, kayak misalkan dulu dia relawan di Kalise nih, atau relawan di misalnya di rumah tahfiznya, kan kita banyak cabang nih. Jadi Kalise ini bukan cuman ini yang relawan TPA rumah tahfiz lain, relawan di paket ABC lain, kayak gitu dia. Jadi yang dulu relawan sama kita, sekarang sudah bergerak di masyarakatnya. Itu ada juga kayak gitu. Tapi kalau orang luar yang kita nggak kenal tiba-tiba datang, pengen ini, belum nemu sih. Bukannya nggak pernah nemu, tapi belum. Siapa tahu nanti ada. Setelah ini mungkin akan ada, mungkin setelah menonton podcast kita hari ini ternyata wah, anak-anak muda ya terutama mungkin ya tergerak gitu. Dan tadi Nisa juga udah menyampaikan ternyata solusinya sebagai menjawab PR dari pendidikan kita saat ini ya, salah satunya dengan adanya
kampung literasi Iya, bener. ini gitu. Jadi mungkin anak muda zaman sekarang mungkin bisa lebih semangat nih Semangat. untuk membangun daerah kita sendiri. Benar. Nah, ngomong-ngomong masalah membangun daerah nih Nisa, Mm-mm. sampai saat ini seperti apa sih bentuk perhatian dari Pemda sendiri Untuk Kalise. untuk Kalise? Hmm. Atau mungkin akan berkolaborasi gitu dengan Pemda untuk membesarkan Nah. kampung Kalise ini? Sepertinya akan. Oke. Karena untuk saat ini memang kita itu, karena kan tadi Desember 2019 ya, kan tahun baru pula 31. Bener. Jadi, hitungannya 2020 ya. Kalau misal bilang Pemda sih udah banyak ngasih masukan dan saran ya. Kalau bukan karena Pemda yang ngirim Nisa untuk tadi banding, nggak kepikiran tuh kayak gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah kita dari RT RW sampai lurah kecamatan tuh sangat-sangat membantu. Itu udah termasuk Pemda sih hitungan Nisa. Tapi kedepannya pengen ada kolaborasi lah kayak gitu. Oke, mungkin kolaborasinya tadi Nisa udah sampaikan juga di belakang Iya, kan di mungkin belakang. tadi untuk anak-anak sekolah ya terutama Iya. turnya itu mungkin bisa dialihkan ke kampung kali literasi Iya, benar. selamat. Jadi tidak melulu ke museum, Iya, ke iya. tugu. Mungkin kan gitu. nanti dari misalnya dari apa Diknas misalkan buat kayak selebaran yang memang atau proposal nih kita ajuin, boleh nih ke sekolah-sekolah kita keliling kayak gitu. Benar. Kan bisa jadi itu juga. Jadi anak sekolahan mungkin PAUD ataupun SD itu Iya. ketika berkunjung ke kampung literasi selamat, mereka juga bisa nih diikutkan misalnya nari, Iya, rekreasi, belajar rekreasi. buat pokok telur kayak tadi. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat juga kan tentunya. Dan semoga apa yang Nisa lakukan sampai hari ini bisa memberikan dampak yang baik pada masyarakat sekitarnya. Dan apa sih rencana Nisa sendiri untuk kedepannya? Kedepannya sih yang jelas pertama kita memaksimalkan ya dari Kalise ini sendiri biar benar-benar jadi hal yang bisa orang lain contoh dan adopsi. Karena kan kita juga berkaca dari setiap kegiatan kita, oh ternyata masih ada kurangnya nih kayak gitu. Mungkin kita bakal lebih nge-hype promosinya terutama, terus juga relawannya itu bakal kita adain pelatihan khusus karena yang seperti Nisa bilang tadi, kita itu relawannya kebanyakan masih adik-adik juga. Nah ini kan butuh bimbingan nih. Jadi mungkin kedepannya sebelum Nisa buka besar-besaran untuk orang luar, Nisa masih mau meningkatkan SDM dari dalam dulu nih, sehingga nanti kita bisa menyambut tamu dengan baik. Nisa pengennya kedepannya adik-adik ini mereka yang jago nih, misalnya buat hantaran pengantin kayak kapan lagi kan ada adik-adik ternyata udah dapat ilmu itu dan mereka bisa ngajarin yang lain. Itu goals Nisa. Dan juga nih bagi Tribuners di rumah yang mungkin ya pikiran gitu untuk menikah dalam waktu dekat gitu kan, untuk memesan pokok telur gitu kan untuk hantaran. Nah, kapan lagi gitu kita bisa mensupport gitu kan daerah kita dan mungkin bisa langsung nih menuju ke kampung literasi untuk melihat sendiri tuh yang dari display tadi ya Nisa. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih-pilih nih, bisa dibuatin. Jadi mungkin harganya juga sangat-sangat langsung dari tempatnya ya. langsung dari tempatnya gitu. Jadi mungkin bisa dapat lebih murah lah ya mungkin dibandingin mungkin. Tapi tadi kita harus menghargai juga kan karena itu buatan ibu-ibu sekitar. Bahkan kita juga ini Mbak nggak hanya paketan yang hantaran atau pokok telurnya aja, tapi di tahun ini kita juga berinovasi. Kita buat IO event organizer acara nikahan gitu. Karena ya tadi di sini kita biasa kan kalau orang nikah kan butuh MC. Bener. Butuh nari latarnya juga nari gitu. nyambut gitu. Terus tilawah, sari tilawah. Terus ya segala macam gitu kan. Kita buat IO nyangkut itu. Jadi dari Kalise ini resmi. Terus siapa tuh orang-orangnya? Ya adik-adik kita latih. Jadi misal dengan teman-teman MTQ ngajarin mereka sari tilawah dengan tilawah. Ngajarin mereka gimana sih jadi public speaking. Jadi memang Kalise ini hidup gitu loh. Dan ada buktinya kayak gitu. Oke, dan mungkin kedepannya diharapkan akan Iya, ada 10, 50, 100 tahun lagi gitu. Jadi mungkin akan ada nih bibit-bibit penerus dari Nisa dan Kalise, anak-anak di Kalise-nya sendiri. Oke. Nah Nisa yang terakhir nih sebelum menutup podcast kita hari ini nih, mungkin Nisa juga bisa menyampaikan kalimat motivasi gitu kepada Tribuners di rumah agar mereka juga udah aku bosan rebahan gitu, aku mau bergerak gitu. Kalau dari Nisa pribadi sih, Nisa selalu tegasin ke diri Nisa. Jadi dulu ada Umi namanya, guru Nisa ini hafalan juga, selalu bilang ke Nisa kayak gini, ini Tribuners boleh nih, kalau bisa tulis di bukunya dimanapun biar Tribuners ingat.
bahwa keraslah pada dirimu selagi muda agar kelak dunia lunak kepadamu. Oh, oke. Jadi kita waktu muda ini kita keras sama diri kita, nanti saat kita tua kita udah memanen hasilnya. Oke. Dunia udah lunak karena dari muda udah keras ditahan banting. Oke, jadi mungkin di awal ketika masih muda kita Iya. bekerja dengan Iya. giat, dengan keras, dan ketika Keras nanti lah, lagi kita muda. tua, kita akan menikmati semua Iya, hasilnya. udah enak kayak gitu. Oke, dan berakhir pula nih podcast kita hari ini nih. Kayaknya nggak terasa ya Nisa, Ya, nggak bener terasa. kan? Dan juga masih banyak sekali loh obrolan setelah ini mungkin. Tapi karena kita ada batas waktunya gitu, dan mungkin juga Tribuners di rumah yang mungkin kepengen nih untuk terus ketemu dengan Nisa, mungkin akan ada nih sesi-sesi selanjutnya. Tapi yang pasti terima kasih untuk Nisa yang udah mau hadir hari ini ke Triponcast, dan juga terima kasih untuk Tribuners yang udah menyaksikan podcast ini sampai selesai, dan semoga apa yang sudah Nisa bagikan ke kalian hari ini bisa bermanfaat dan tentunya dapat membangun semangat kalian nih. Dan juga terima kasih untuk seluruh kru yang hari ini mau membantu meskipun di tengah cuaca yang tidak mendukung hari ini. Dan sampai berjumpa di Triponcast edisi berikutnya. Saya Reski Fadriani dan Nisa undur diri dulu hari ini. Bye! Why me do my two-step?